من كم سنة وأنا حبك أنا من كم سنة وأنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Hairul Azam Al-Farizi. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di dekat kantor Safaro Indonesia ya, atau perwakilan pemerintah kita yang ada di kota Jeddah. Dan di sini juga saya bersama Ustadz Agil Rumi, ada Ustadz Bashir Al-Hamid. Baru saja selesai datang dari rumah sakit, selesai mengurus jenazah almarhumah ibundanya Ade Ibrahim. Tapi sekarang saya lagi mampir dulu. Di sini ada restoran Indonesia ya teman-teman. Ini adalah restoran Indonesia semua. Jadi mungkin karena terlalu dekat dengan Safaro, jadi di sini banyak orang-orang yang rame lah istilahnya kayak gitu. Nah teman-teman, sekarang saya baru saja selesai, bukan selesai ya, kita baru saja datang dari rumah sakit. Tadi ngurusin jenazah ibunda almarhumah. Baru saja selesai mengurus jenazah almarhumah ibundanya Ade Ibrahim yang terjangkit COVID-19. Beliau divonis meninggal dunia karena COVID-19, artinya karena adanya sebab penyakit COVID-19. Dan ternyata teman-teman, ini sudah 2 hari ya, kita sudah 2 hari ngurusin jenazah ini, tapi belum keluar-keluar teman-teman, karena sulitnya data-data yang dari kemarin kita dapatkan gitu loh. Identitas pertama kesulitan karena identitas. Ternyata tadi sudah datang lagi, identitas sudah selesai diberikan oleh KJRI. Tadi kekurangan saksi. Jadi di sini mengambil jenazah itu harus ada 2 saksi dan 1 penanggung jawab. Tadi begitu ya. Biasanya orang-orang yang meninggal biasa di Arab Saudi itu TKI ataupun WNI kita itu cukup bisa lah diurus oleh kita. Tapi karena ini pasien COVID, maka dia diurusnya oleh pemerintah Saudi Arabia gitu teman-teman. Nah makanya barusan saya sudah datang ke sana bersama Ustadz Bashir. Pertama Ustadz Bashir dengan Mbak Ida, ternyata nggak bisa karena kekurangan 1 saksi. Kemudian saya datang ke sana, dompet saya yang ketinggalan di rumah. Akhirnya saya nggak bisa menjadi saksi karena saya nggak bawa identitas gitu loh. Setelah identitas saya sudah saya dapatkan, ternyata full dan ditolak, katanya harus datang besok pagi. Lumayan melelahkan. Dan ini mungkin pelajaran lah buat teman-teman semua. Pelajaran buat teman-teman kalau kalau kita merantau. Karena kita mau masuk dulu biar kita ya tak usah muka. Dan ini pelajaran buat teman-teman semua. Mulai dari sekarang identitas kita itu paling tidak kita harus simpan ya. Identitas kita, identitas kewarganegaraan kita itu harus jelas gitu loh. Kalau teman-teman saat ini tidak memegang identitas apapun, paling tidak dari sekarang kalian harus bikin suket atau surat keterangan atau KTP sementara. Paling tidak juga kalian harus memiliki KK ya. KK kalian kan tinggal dikirim dari Indonesia, kirim ke Arab Saudi, nanti di print, disimpan gitu loh. Jadi sewaktu-waktu jika kita sakit, sewaktu-waktu ketika kita memerlukan identitas itu, kita gampang gitu loh teman-teman. Nah susahnya seperti almarhumah ini kan cuman tinggal bersama temannya dan juga ada Ibrahim gitu. Ketika meninggal dunia, koma di rumah sakit, beliau ini masuk tanpa identitas yang jelas, sehingga status di rumah sakit itu majhul ya Tad. Ya Tad,
Identitas beliau ini Majhul. majhul ya. Majhul itu apa? Tidak diketahui apa gimana? Majhul itu tidak diketahui dan tidak memiliki identitas apapun. Jadi ketika dia masuk rumah sakit itu tidak ada identitas yang terdaftar. Oke. Itu majhul. Udah gitu nggak ada keluarganya gitu loh. Kan biasanya ada, walaupun si misalnya dia nggak dimasukkan datanya, tapi ada orang yang bertanggung jawab. Tapi ini nggak ada. Oh gitu. Jadi benar-benar tidak diketahui. Oke. Majhul. Berarti antum tadi datang pertama dengan Mbak Ida itu Kemarin kita datang pertama dengan Mbak Ida bahwa minta keterangan apa saja yang dibutuhkan. Ternyata pihak rumah sakit itu yang pertama minta ikrar dari orang yang mengetahui jenazah. Contoh kayak misalnya siapa yang tahu tentang jenazah ini. Ini benar nggak jenazah orang almarhum itu gitu? Iya, ini entah temennya, kerabatnya, ataupun orang luar yang cuma kenal pun tidak masalah. Kemudian kita bikin ikrar, pernyataan kalau Mbak Ida ini kenal dengan jenazah itu. Kemudian pihak rumah sakit minta wathiqah. Wathiqah itu dokumen sementara yang diterbitkan oleh KJRI. Dan seperti SPLP kemarin udah ya? Alhamdulillah sudah kita rampungkan dan tadi sudah kita bawa. Ternyata ketika tadi kita bawa, pihak rumah sakit minta syuhud, minta saksi. Nah, saksi bukan untuk jenazah, tapi saksi untuk Mbak Ida. Jadi kita bersaksi kalau Mbak Ida ini memang kenal ke jenazah itu, dan minimal saksinya harus 2. Gitu. Baik. Jadi insya Allah kalau sudah bikin syahadah nanti kita tinggal laporan ke KJRI, nanti tinggal langsung pengurusan pemakaman. Jadi teman-teman, berarti sisanya tinggal apa nih Tad? Besok kita datang lagi? Besok kita datang lagi untuk tanda tangan kesaksian. Setelah tanda tangan kesaksian, kata Mbak Ida, kita antarkan berkasnya ke KJRI. Nanti tinggal KJRI datang lagi ke rumah sakit untuk urusan pemakaman. Dan pengurusan jenazah ini langsung ditangani oleh pemerintah Saudi ya? Apa gimana kalau COVID-19 ini? Langsung ditangani oleh pemerintah, jadi kita tidak bisa ikut. Oke. Jadi kita cuman membantu menyiapkan surat-suratnya aja teman-teman. Kalau sudah lengkap, insya Allah besok ini almarhumah sudah dikuburkan insya Allah. Wah, di Arab Saudi panas banget. Berapa derajat sih sekarang? Sekarang 44 derajat guys. Mungkin AC-nya antum ini sir kurang ke hijau. Bukan. Putar ke kiri ke sana. Karena kita nggak jalan. Oh gitu. Sumpah teman-teman panas banget di Arab Saudi sekarang nih. Nah, jadi buat teman-teman yang bekerja di luar negeri, mulai dari sekarang seperti himbauan Mbak Ida kemarin juga di media sosial ya, bahwa identitas itu sangat dibutuhkan. Ya dari sekarang, ya bukannya ini ya, cuman kan ajal, apapun itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita besok hari, nanti malam, apakah kita nanti sakit. Jadi kan enak tuh kalau ada kita sakit, ada identitas yang jelas. Kalau meninggal pun, nauzubillah, kalau meninggal pun di sini seperti almarhumah ini kita nggak kesulitan identitasnya kayak gitu loh. Jadi nggak terlalu lama berada di kamar jenazah gitu loh. Dan karena almarhumah ini ibundanya Ade Ibrahim ini pasien COVID, maka almarhumah ini nanti dimakamkannya oleh petugas juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa bantu ikut memakamkan. Kita kan rencana pengennya bawa Ade Ibrahim gitu loh untuk melihat ibunya. Cuman karena dari sananya almarhumah ini katanya terpapar COVID-19, jadi nggak bisa. Ya doakan saja buat teman-teman, semoga proses pengurusan jenazah daripada almarhumah ini besok dilancarkan gitu loh, biar segera dimakamkan dan kita pun tenang, karena nanti kita cuma juga butuh apa Pak yang dibutuhkan, waraga takrir apa yang dibutuhkan di rumah sakit sana apa lupa? Surat kematian. Surat kematian itu apa sih? Tabligh wafat. Tabligh wafat. Ya, jadi kita butuh itu juga.
untuk apa sih, melengkapi surat-suratnya Ade Ibrahim juga mungkin ya. Iya. Karena kemarin Karena itu SPLP-nya. harus dibawa ke Indo. Jika Iya. dibawa adik Ibrahim ke Indo, dia akan dapat beasiswa. Oh, Masya Allah. Iya, kalau ada tablik wafatnya udah. Kalau ada tabligh wafatnya Ade Ibrahim, insya Allah nanti apa namanya, bisa dapat beasiswa, Mbak. Iya. Tabligh wafat tuh ini loh, penting banget. Saya dulu bisa beralih igomah saya dari bapak saya Ya. ke paman, tetap murafik Heeh. walaupun tidak sedarah, karena warga tabligh wafat. Oh, Karena jadi kata orang sini itu musa'adah, dibantu. Jadi tabligh wafat itu sangat penting untuk Sangat Ade penting. Ibrahim. Makanya kemarin KJRI sangat mewanti-wanti untuk tabligh wafatnya itu kalau sudah dapat dari rumah sakit bawa ke KJRI, dan kita apresiasi ya kinerja daripada bapak-bapak kita dari petugas KJRI yang alhamdulillah kemarin juga membantu semua proses pembuatan surat-suratnya Ade Ibrahim gitu loh. Mulai dari surat SKL, surat keterangan lahir apa ya, kemudian akte dan SPLP-nya gitu teman-teman. Karena kasihan juga nih Ade Ibrahim sudah sebatang kara. Sekarang aja sebenarnya kalau di sini banyak yang mau minta ya Pak ya, banyak yang mau ngambil ya. Iya. Banyak Kak Jerry juga mau kemarin tuh. KJRI mau ya. Oh, Masya Allah. Jadi ada petugas KJRI juga yang mau merawat gitu loh. Cuman karena ini amanah dari keluarga yang di Indonesia bahwa Ade Ibrahim ini harus dipulangkan, jadi terpaksa kita pulangkan gitu loh. Dan insya Allah nanti dalam minggu-minggu inilah kalau memang cepat selesai. Jadi proses selanjutnya apa nih Mbak Ade Ibrahim ini? Tinggal ngeluarin basma sih. SPLP-nya dulu ya. SPP kan kemarin dibikin. Heeh. Itu masih proses pembikinan. Oke. Setelah SPLP nanti basma. Nanti basma, baik. Jadi basma itu teman-teman sidik jari ya, sidik jari Bayan Safa. untuk mengeluarkan bayan safar atau exitnya Ade Ibrahim. Karena setiap orang yang keluar dari Arab Saudi itu harus ada exit, baik itu exit final exit atau exit re-entry. Jadi final exit itu kalau bahasa Arabnya khuruj nihai ya. Tapi kalau exit re-entry itu khuruj audah. Kita pulang keluar dari mamlakah ini, dari kerajaan Arab Saudi ini cuti. Ada yang khuruj nihai atau final exit itu kita keluar dari Arab Saudi ini tidak kembali lagi gitu loh. Bukan selamanya, artinya kontrak yang sekarang, identitas kita yang sekarang itu berakhir dari final exit yang itu teman-teman gitu loh. Jadi pokoknya doakan saja buat teman-teman semua, semoga Ade Ibrahim ini lancar semua proses kepulangannya, tidak ada hambatan, dan Ade Ibrahim juga diberikan kesehatan. Dan terima kasih juga buat Mbak Ida, Ustadz Bashir, dan teman-teman semua, terutama KJRI juga yang sudah membantu proses baik surat menyurat daripada Ade Ibrahim dan juga kepulangannya nanti. Oke teman-teman, insya Allah nanti kita akan update perkembangan terbarunya mengenai kepulangan Ade Ibrahim. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.